Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erzi Rifin Julian dari kelas IF 4406 dengan NIM 130.120.4022. Di sini saya akan melakukan demo program untuk tugas besar jaringan komputer, praktikum jaringan komputer. Lanjut ke CLO pertama, yaitu membuat topologi sesuai soal, desain subnet masing-masing network, masukkan IP sesuai subnet, uji konektivitas di antara host A dan host B. Langsung kita lakukan. Di sini saya sudah buat di terminal. Ini untuk topologinya. Nah, di sini bisa dilihat saya juga sudah buat gambarnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk PC yang A akan disambungkan ke R1 yang 0, ETH 0, sama PC A ini digabungkan dengan RTH 02 yang router kedua ini ETH 0. Sama halnya juga yang PC B digabungkan dengan ETH R3 dan R4. Nah, R4. Lalu gimana kita untuk melakukan uji konektivitas di antara dua host tersebut? Caranya menggunakan ping CB. Nah, seperti ini. Di sini berarti artinya itu sudah tersambung antara host A dan host B. Lanjut ke CLO2, yaitu mengimplementasikan mekanisme routing pada topologi yang ada, uji konektivitas menggunakan ping, membuat tabel routing di semua host, dibuktikan dengan ping antar host, menganalisis routing yang digunakan menggunakan traceroute. Langsung kita mulai saja. Jika ingin melakukan uji konektivitas pada semua host yang ada, kita harus melakukan ping all. Ini akan membuat tabel sekaligus ngetes uji konektivitas itu udah ada atau belum. Nah, karena kita hanya menguji PCA dan PCB, maka hasil yang akan ditampilkan di tabel akan kebanyakan drop karena kita belum ngeping yang lain seperti ini. Tuh bisa dilihat karena kita hanya PCA dan PCB, maka yang lainnya akan silang seperti router 1 ke PCA, router 2 ke PCB, dan lain-lain, dan seterusnya. Gimana kita mengatasinya? Kita harus melakukan ping ke semua host yang ada. Nah, hanya 5. Kita harus melakukan PCA ke R1. Sudah bisa ke R2. Bisa juga bisa. Nah, setelah seperti ini, kita harus balik urutannya. Jadi, dari PCB ke PCA. Bisa kita balik lagi ke R1, bisa juga dari R2, bisa R. Bisa. Nah, karena kita sudah melakukan ping ke semua host, pasti seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya silang seperti tadi di tabel. Nah, 0 dropped dan 30/30 diterima. Lalu kita harus melakukan traceroute yang menggunakan traceroute. Di sini kita mengambil sampel PC dari host PC A ke host PC B. Langsung aja kita dari PC A ke PC B. Bukan. Maaf.
si B. Nah, di sini apa yang terjadi? Jadi dari host A itu kita melalui IP yang ini 192.168.1.2. Lalu kita lewat ke 5.2 dan berakhir di 3.1. Jadi ini jalur terakhir yang kita ambil itu yaitu adalah 3.1 seperti itu. Lanjut ke CLO2, generate traffic menggunakan iPerf, capture traffic menggunakan custom script atau Wireshark yang diinspeksi dibuktikan dengan traffic di Wireshark atau TCP/DAM. Kita langsung mulai aja. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita harus ke extern dengan kita mengambil yang node PCA. Nah, setelah seperti ini, kita langsung saja ketik sintak TCP/DAM karena kita akan membuat file baru yang berformat PCAP, maka kita harus menggunakan W dengan nama CL3 underscore 3 karena saya udah membuat satu lagi, makanya saya buat lagi. Dan kita ingin membatasi si TCP/DAM ini hingga 200 saja. Sekarang ini akan listening, dia itu akan menunggu kita yang ada di bawah sini. Apa yang kita lakukan? Kita harus menggunakan iPerf atau kita harus mengukur bandwidth-nya dari PCA, dari node PCA ke PCB. Nah, testing. Seharusnya jika testing PCA dan PCB ini sudah selesai, maka otomatis yang ekstrem pun sudah selesai. Nah, resultnya itu 478 bits per second, kilobits, dan 1 megabits per second. Kita lihat di ekstern, sudah ada 200 paket. Nah, jika sudah sampai sini, kita harus bagaimana? Kita harus cek di Wireshark. Mohon maaf, emang agak lama untuk di bagian sininya. Nih, tadi yang saya udah buat. Tapi kita kan buat yang baru. Namanya CLO3 underscore 3. Seharusnya sudah ada di home ini. Coba kita cari CLO3. Nah, yang ini nih. Kita udah buatkan di thread-nya. Kita open saja. Nah, seperti yang sudah terlihat, beginilah tampilan yang sudah ada di Wireshark. Nah, sudah ada terminal TCP-nya, portnya 45698. Ini yang sudah di DAM tadi. Kita melakukan tes bandwidth, uji bandwidth seperti itu, menggunakan iPerf. Lanjut ke CLO 4 mengenai generate traffic menggunakan iPerf, set ukuran buffer pada router 200, 400, 20, 40, 60, dan 100. Capture pengaruh ukuran buffer terhadap delay. Analisis eksperimen hasil ukuran buffer. Masih juga cara mengubah buffer dan mengenai pengaruh besarnya buffer. Nah, untuk di bagian ini, di sini saya akan lakukan, karena ini sudah di setting 100, maka kita harus rubah dulu ke 20. Kita save. Sayangnya kita harus exit. Nah, bagaimana kita melakukan iPerf-nya? Kita langsung saja
kita akan melakukan iPerf PCA tes yang tadi, host A dan host B. Itu artinya kita harus melakukan ini untuk 20 ya, sudah saya setting 20. Nah, sudah saya setting 20. PCA ping PCB. Nah, sudah. Yang selanjutnya kita lakukan adalah melakukan iPerf PCA iPerf I ke alamat IP yang sudah di ping tadi, PC host A dan host B, yaitu 192.168.3.1. Nah, seperti ini. Bisa dilihat untuk performanya pada 20 buffer, yaitu sekitar segini. Apa yang harus kita lakukan? Kita exit lagi. Kita ganti ke 40 sekarang. Save lagi. Kita mulai lagi dari awal. Kita lakukan ping. Lalu kita lakukan iPerf lagi. Kita lihat performanya. Sepertinya dari 20 ke 40 sudah sedikit ada perubahan di bagian ID ketiga, di bagian kedua ini. Dari bandwidth-nya 985 dibandingkan yang di sini itu 521, 341, 521. Ini lebih besar dibandingkan yang tadi. Lebih besar 521. Ya, ada perubahan. Lanjut ke 60 yang sekarang. Kita exit lagi. Run. Lakukan ping sekali untuk mendapatkan IP-nya. Setelah itu kita lakukan iPerf. Untuk masalah transfer ini makin lama makin kecil ya, dari kalau kita dibandingkan yang 40 hanya 260 yang paling kecil atau 0 malahan. Dibandingkan yang 60 tadi untuk kecepatan transfernya, dan bandwidth-nya pun mengalami peningkatan kebanyakan 1 megabits dibandingkan yang kebanyakan kilobits. Lalu untuk yang terakhir, kita coba yang 100. Save. Lalu kita harus melakukan exit kembali. Oh, maaf. Nah, kita lakukan ping kembali. Untuk host A sudah dapat. Lalu lakukan iPerf kembali. Dibandingkan yang tadi, terjadi lonjakan bandwidth dari transfer juga jadi berkurang.
yang paling kecil 30 tapi tidak sampai 0 kilobyte. Tapi di bandwidth kita mendapatkan kebanyakan megabits dan yang paling kecil itu hanya 290 kilobits. Sekian dari saya atas demonstrasi tugas besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.